Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, perkenalkan ini anak saya Vina Safira Jubaida. Saya orang tuanya Nadia. Anak saya adalah korban dan pelecehan. Pada 20 tahun mama saya menjodohkan saya dengan seorang laki-laki, keluarga dari kalangan artis. Perjodohan terjadi pada Juli 2022. Oktober kami bertunangan, tapi yang terjadi setelah itu merubah hidup saya sepenuhnya. Desember saya dipaksa, oleh tunangan saya sendiri. Di Desember di Oktober memutuskan sepihak via WA melalui saya. Di Maretnya saya tes laboratorium untuk memastikan kondisi anak saya. Ternyata ya itu untuk tidak, tapi tanda kutip dengan penyakit laki-laki. 2 Maret dari hasil lab minta pertanggungjawaban, kita diusir. Sudah kami bertahan 10 bulan, ini anak tidak ada perubahan, sakit terus. Akhirnya di 11 Januari itu sore saya lapor polisi. Di 12 Januari kita lab lagi di forensik dan kulit sama dokter Objin. Jadi pas di penjara itu harusnya 12 tahun penjara, tapi diputusnya cuma 4 tahun. Yang membuat saya sakit sampai sekarang, keadilan saya nggak ada. Saya berharap 12 tahun biar nggak ada lagi korban setelah saya, tapi kenyataannya nggak bisa. Dan uang orang tua saya pun habis buat pengobatan saya, bukan hanya ke dokter kandungan, ke kulit, tapi juga ke poli jiwa, karena saya sempat diri. Saking saya capek, saya lelah sama hidup saya. Lagi waktu kasus saya berjalan, semua perempuan itu menghujat saya. Katanya, kamu tuh suka sama suka, buat apa kamu bawa-bawa artis? Sedangkan tidak ada, sedangkan dari pihak keluarganya itu main orang dalam Pak Ustadz. Biar putus hanya 4 tahun yang buat saya kecewa. Terima kasih Ibu dan Kak Vina yang sudah bercerita di kajian hati hari ini. Di dalam Islam disebutkan sebagai dosa yang besar. Maka larangan berzina di dalam Al-Quran itu tidak langsung kalimatnya jangan berzina. Tapi kalimatnya wala takrobuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Apalagi ini mohon maaf, merampas harga diri seseorang. Memaksa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada 2 catatan yang ingin Ahilman sampaikan terkait dengan kisah dan cerita dari Kak Vina. Yang pertama, untuk kita semua laki-laki, jangan pernah
mengotori, merampas, dan menghancurkan harga diri perempuan karena nafsu semata yang engkau miliki. Setuju? Tadi udah bener hitbah, udah bener niat mau nikah. Kenapa harus dikotori? Melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Mohon maaf, tidak mungkin seseorang mendapatkan hasil yang baik kalau caranya tidak baik. Tidak mungkin seseorang mendapatkan hasil yang baik kalau prosesnya tidak baik. Maka dosa besar bagi seorang laki-laki yang merampas kehormatan perempuan. Dosa besar bagi seorang laki-laki yang menghancurkan, mengotori harga diri perempuan. Hendaknya dia mendapatkan ganjaran yang setimpal, hukuman yang setimpal, peringatan keras untuk setiap laki-laki. Jangan sampai menghancurkan harga diri perempuan. Peringatan keras untuk laki-laki agar tidak mudah mengotori perempuan. Dan ingat, perempuan itu makhluk yang mulia dan dimuliakan. Siapa saja yang sering merendahkan perempuan, maka jangan kaget, Allah akan rendahkan kehidupannya. Karena perempuan adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nasihat untuk perempuan. Harus pandai jaga diri. Harus pandai jaga hati. Jangan terlalu mudah menyerahkan hatimu kepada orang yang belum tentu menjadi takdirmu. Betul? Perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Perempuan harus terjaga dengan agama. Insya Allah itu yang akan menjadikan engkau semakin mulia dalam hidup dunia ini. Perempuan itu mahkota berharga. Perempuan itu berlian mutiara. Perempuan itu perhiasan yang berharga. Cukuplah orang yang halal untukmu, yang berhak menyentuh dirimu. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih pandai menjaga diri, lebih pandai memperbaiki diri, lebih pandai menutup tubuh kita agar tidak mengundang syahwat dari lawan jenis kita, dan lebih pandai bergaul dengan siapa agar kita bisa lebih menjaga diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kapina, Ibu, terima kasih sudah datang ke kajian hati. Insya Allah tidak ada lagi di luar sana kafina-kafina yang lain yang harus mendapatkan pelecehan seperti apa yang diceritakan hari ini. Semoga Allah menjaga kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alam. Aku trauma banget, takut. Sekarang bahkan masih takut banget, bahkan ngelihat laki-laki aja aku takut. Siapa lagi yang mau sama aku gitu kan? Apakah nantinya akan ada laki-laki yang menerima aku? Kan nggak mungkin kan, kita nggak tahu, mungkin takdir. Tapi kalau untuk selama 4 tahun ini berjalan dari 2022 sampai 2023 aku ditinggalin gitu aja, rasa sakitku sampai hari ini tuh masih ada. Aku cuma minta keadilan doang sih. Aku mau dia di penjara semaksimal mungkin, tapi nggak ada. Tapi nggak bisa. Cuma 4 tahun doang, Mbak. Jadi semuanya perjuangan ibuku sampai sakit. Kami nggak bisa jualan kue lagi. Aku ini kan kerjanya ngebantu ibuku jualan. Kadang tuh aku sedih, maafin aku ya Mas. Nggak bisa bantuin Mama apa-apa. Mama bolak-balik ke kejaksaan buat aku. Kami di mata dia tuh seperti sampah, nggak ada uang ya gitu loh. Aku sedikit tenang. Aku tadinya cuman ngurung diri aku pasrahin semuanya sama Allah. Tapi sekarang aku sedikit lega. Karena titik terendah kita itu harusnya mengikhlaskan kan. Tapi aku pas lalu-lalu dia belum di penjara tuh aku belum mengikhlaskan.
Sampai sekarang alhamdulillah aku sudah sedikit tenang karena tadi Ustadz ngasih masukan. Semoga aja ada jalannya, aku berharapnya gitu.